dibersihkan, sekedarnya bersih ya. Nah, setelah bersih, nah lihat ibu-ibu bapak sekalian, airnya langsung keluar. Bersihkan. Ini jenazahnya harus dimandi beneran nih. Silakan kepada jenazah, kami persilakan. Iya. Pakai kel botol. Nah, di sini ibu, saya perhatikan jenazah jangan lihat. Nah, sebenarnya ini nggak perlu. Nah, ini namanya kapur barus. Ada yang belum kenal? Kalau belum kenalan ada dulu, Bu. Panda namanya. Buka celana gimana? Jangan. Nah, jenazahnya harus ditutupi dengan kain yang bisa menutupi auratnya agar tidak terlihat auratnya, sebagaimana ketika masih hidup kita menjaga aurat dan ketika meninggal juga kita tutup auratnya. Nah, kapur barus ini perannya seperti di akhir nanti untuk pengawet atau menghilangi bau badannya atau menjaga jenazah agar tetap tidak mengeluarkan aroma yang bau. Nah, karena bisa jadi ketika pengurusan jenazah menyolatkan itu butuh waktu yang lama, sebelum lagi kita mengangkat dengan kuburan yang jauh misalnya, bisa jadi dia mengeluarkan aroma yang bau. Nah, sebelum itu, sebelum mewudu, maka kita perhatikan kembali bagaimana kondisi jenazah. Contoh, jenazah ini bisa jadi ada menyimpan kotoran yang mau keluar. Jangan sampai kotorannya keluar setelah dimandikan. Bisa jadi kita mandi 2 kali. Makanya ketika sebelum dimandikan, sebelum diwudukan, maka pencet perutnya sedikit. Jangan dikencang-kencang. Kalau kencang-kencang sebagaimana yang terjadi kata Pak KUA tadi, keluar terus. Cukup sekedarnya tekan sehingga mengeluarkan kotoran misalnya. Dan nanti diangkat kalau memang ada, disiram, disucikan dan sebagainya dengan cara dari bawah. Jangan diperlihatkan kayak gini. Diginikan, disucikan. Nah, kemudian memotong kuku dan sebagainya. Ini ada perbedaan pendapat para ulama, akan tetapi jika memotong kuku tersebut tidak memudaratkannya, contoh kukunya panjang, kotor, boleh kita potong, tapi tidak wajib. Boleh dipotong tapi tidak wajib. Ibu-ibu bapak sekalian, kanan dari mana? Mulut? Tangan. Kita mulai, silakan petugas yang telah ditentukan. Nah, wudhu. Jadi mungkin ada sebelah sana, satu tukang ambil air. Bapak ambil air mungkin. Nah, mana bapak yang lain tadi? Kok kabur? Nah, sekarang dia harus bertiga, karena ada satu yang mengangkat ini. Nah, satu orang lagi dari sebelah sini bapak. Silakan. Nah, bapak mengangkat kain ini dan bapak menyiram dan bapak menggosokkan tangannya. Wudhu sebagaimana kita wudhu biasanya. Kalau nggak pernah wudhu memang payah untuk mewudhukan orang lain. Makanya kita harus wudhu 5 kali dalam sehari semalam. Nah, ucapkan bismillah sebagaimana kita wudhu biasanya. Tangan kanannya juga. Nah, cincin, aduh, ini bawa cincin dilarang nih. Kalau kata orang di sini kalau bawa besi ke Gunung Ueleon akan ditembak petir. Ini beda lagi. Ini apa Bapak? Nah, berkumur-kumur dan istisyak. Jadi kita angkat kepalanya, jangan diangkat sedikit. Nah, dimasukkan sedikit. Tapi jangan perhatikan. Contohnya begini, diangkat karena dia bisa masuk sehingga orang yang sudah meninggal dia nggak sadar. Jadi ketika diangkat sedikit, dicucikan mulutnya dan juga hidungnya sekalian, sebagaimana kita berwudu biasanya. Turunkan kepalanya. Hidungnya itu tuh apa? Masuk dalam hidungnya. Masuk hidung. Nah, berapa kali sampai ujung? Tidak boleh tinggal satu pun dari ini, dari pergelangan ini sampai ujung. Setelah kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Nah,
Tiga kali. Setelah tangan apa lagi ibu bapak? Lupa kepala. Nah, kepala ini dia tidak perlu dibasahkan berlebihan. Jadi cukup jangan diusapkan saja, karena rambut ini bakalan mengandung air yang basah, jadi bahaya. Jadi diambil sedikit gini, kemudian diusapkan ke kepala, kembali ke atas. Paham? Tidak perlu disiram kepalanya basah-basah, karena rambut itu akan mengandung air. Jadi akan lama untuk dikeringkan. Kemudian kepada bapak untuk membersih telinga kiri atau kanan? Kanan. Jangan sampai masuk pula. Caranya gini, diginikan, kemudian digosok. Paham bapak ibu sekalian? Yang belum pernah wudhu nanti datang Ustaz Adin untuk belajar wudhu. Setelah telinga apa? Sekarang kaki. Kaki aurat laki-laki atau tidak? Tidak, berarti boleh disingkap. Nah, baru disiram kaki bapak. Kaki kiri atau kanan? Kanan. Berapa kali? 3 kali. Nah, sampai basah. Kurang airnya bapak, tambah. Udah, 3 kali. Kalau perempuan, jika mandinya adalah perempuan semua, maka kakinya tidak apa-apa diperlihatkan, karena dia sama-sama perempuan. Tapi kalau dia ada laki-laki di sana yang bukan mahramnya, maka sambil tertutup membasuhkannya gini. Karena kaki termasuk bagian aurat perempuan. Paham ibu bapak? Dicontohkan ke sini, dan 2 orang di sini, satu megang gayung, satu menggosoknya, menyiram membasahi tubuhnya. Coba bapak. Siram bagian kanan. Bagian kanan atau kiri? Kalau bagian kanan maka diarahkan sebelah sana. Ini yang kanan. Kanannya kan? Kemudian bagian kiri, sebagaimana yang telah dicontohkan. Tapi jadi di jenazah ini kan kanan, maka di sebelah kanan dimandikan, digosokkan. Nah, setelah itu baru bagian kiri disandalkan ke kiri. Nah, bagian belakang jangan lupa. Nah, semua sela-sela ketiak itu harus digosok-gosok. Makanya ini hingga bagian bawah semua sela-sela ini juga digosok sampai ke selangkangan semuanya. Leher juga digosok. Tapi jangan menggosoknya dengan bros kuali. Gosok dengan sebagaimana yang kita inginkan ketika masih hidup, digosok dengan lembut, kelembutan. Paham? Tabun apa yang dilakukan? Mandi yang ketiga. Yang pertama tadi air bersih, yang kedua sabun, yang ketiga air bersih. Nah, air kapur. Air kapur campur Air terakhir. kapur yang terakhir. Nah, dimasukkan air ini dengan kapur barus yang sudah dipecahkan. Jangan biji-bijinya ibu masuk. Dipecahkan dulu, ditumbuk, kemudian diadukkan dalam air. Nah, kemudian baru dimandikan sebagaimana tadi. Kanan dulu, dicondongkan ke sana, kemudian kiri. Sampai selesai. Semuanya dimandikan. Jenazah dalam keadaan tidak berpakaian. Nah, untuk mengangkatnya, itu harus tertutup. Jadi, ini kan tertutup nih. Semuanya harus tutup badan dan diangkat dengan lembut. Kita tidak boleh rusuk-rusuk gitu, karena kita menjaga si jenazah. Angkat dengan lembut dan diangkat bersama-sama. Setelah dikeringkan, kemudian dimasukkan, dikeringkan di sini juga bisa. Kan udah ngalir semua air, dikeringkan baru diangkat, dinaikkan ke kafan yang telah disediakan. Tidak ada bacaan-bacaan khusus ibu-ibu, bapak-bapak. Contoh tadi kayak wudhu nih, cukup baca bismillah sebagaimana kita wudhu sebelumnya, bismillah, dan wudhu usap tangan. Nah, tidak ada baca usap kepala, baca ini tidak ada tuntunan dari Nabi SAW. Kemudian mengusapkan kaki tidak ada bacaan khusus. Cukup seperti ini. Agama ini mudah, jangan dipersulit. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak mempersulit, ibu-ibu tidak akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ambil satu helai kain kafan, kemudian dibentang di bagian tengah. Nah, coba bapak-bapak ibu perhatikan, kain kafan ini jenis kain kafan yang kecil. Kafan yang kecil ini, maka harus menggunakan metode yang ditindih. Yang pertama taruh di tengah, lurus tengah. Nah, ini adalah lifafah atau lembaran yang pertama. Kemudian itu nanti.
Lembaran yang kedua, karena kain kafannya kecil maka ditaruh di setengah, separuh. Nah, gini. Nah, kemudian ditambah satu lagi sebelah sini. Nah, semuanya sejajar ibu bapak sekalian. Yang pertama, kemudian lapisan yang kedua. Nah, karena kain kafannya kecil, maka dibuat lagi sama seperti yang kedua, dilapisi. Berapa kadar minimal kain kafan yang saya jelaskan tadi bapak-bapak? Minimal berapa? Minimal satu. Ini udah lupa aja nih. Minimal 1 dan lebih baik 3 karena bisa menutupi tubuh-tubuh yang ada. Nah, bukan. Lebarnya kecil sehingga dibikin seakan-akan menjadi 3 lapisan. Paham ibu-ibu bapak sekalian? Nah, lapisan yang pertama adalah lapisan paling luar, lapisan yang kedua, kemudian lapisan yang ketiga. Ini untuk jenazah siapa? Laki-laki. Nah, sebenarnya jenazah perempuan juga bisa menggunakan 3 lapisan juga, karena tidak ada batasan minimal kecuali 1 lembar. Kemudian setelah dikasih seperti ini, maka ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Mungkin ini adalah beberapa pendapat para ulama. Ada yang dipasang pempes. Pernah nggak ibu-ibu melihat orang masang pempes di jenazah? Tidak pernah. Bapak-bapak pernah? Belum. Nah, itu dilakukan ketika seorang jenazah tersebut memiliki penyakit yang sebagaimana dijelaskan Pak Kawan tadi, yang selalu keluar terus-menerus kotorannya atau dari pipisnya, maka bisa disediakan di bagian bawah itu dari kapas yang dibentuk dan dialas, nanti dibungkus seperti pepes, bukan pepes beli di toko ya bu. Jadi dibikin dari kapas agar menutupi kotoran yang akan keluar. Karena kalau tidak ditutupi, itu akan menyebabkan kotoran keluar ke daerah luar kain kafan, sehingga akan kotor, terlihat kotor, dan orang akan membawa jenazah pun akan merasa jijik. Paham bapak-bapak, ibu-ibu? Nah, sekarang untuk jenazah laki-laki cukup dengan 3 hal ini. Dan apabila jenazahnya perempuan maka ditambah 3 hal apa tadi ibu-ibu? Yang pertama, baju. Yang kedua, yang ketiga, nah, jadi jilbab, kemudian ada bajunya, dan juga bisa dengan roknya. Nah, sekarang sebelum kita praktek ke jenazah laki-laki, kita coba membuat pakaian jenazah perempuan. Kafan ini, kainnya kemudian dilipat 2, kemudian dilipat 2 lagi. Nah, kemudian di bagian sudut tengah ini dipotong. Mungkin bapak bisa bantu potong. Dipotongnya seperti ini. Nah, inilah salah satu membuat pakaiannya. Kemudian dibuka. Nah, ini bisa dipakaikan. Coba dipakaikan jenazah. Dari atas ke atas. Nah, ini adalah bisa untuk sebagai ganti pakaian untuk perempuan. Dan jika untuk membuat roknya, maka lubangnya harus lebih besar dan diturunkan ke pinggang. Paham ibu-ibu? Kemudian untuk masalah jilbab itu silakan dibikin sebagaimana secukupnya. Jangan dikasih bedak, jangan dikasih jarum dan sebagainya, tidak boleh. Jadi cukup dilipat sebagaimana seharusnya. Tapi jika ingin ditambahkan dengan baju tadi, ada ulama yang membolehkan. Tapi dengan segini aja sudah cukup, karena Nabi SAW dikafani dengan salah tadi azwab, cuma 3 lembar kain kafan. Nah, kepada jenazah kami persilakan untuk mengambil tempat yang telah ditentukan.
kepala di sini. Al-Fatihah. Ketika kita tertimpa musibah, apa yang pertama kali kita ucap bapak-bapak? Apa doa berlindung dari musibah tadi? Ada yang tahu? Allahumma ajir apa? Dan melipat kain kafan. Sebelum kita melipat kain kafan, di sini ketika mengafani seseorang, itu tangannya di dada atau lurus ibu bapak? Di dada, dada gitu. Jadi di dalam agama Islam untuk meletakkan tangan di dada itu tidak ada kewajiban. Jadi tidak wajib tangannya diletakkan di dada. Bahkan kebanyakan masyarakat yang sudah paham dengan agama, mereka tidak melipatkan di dada. Bahkan mereka meluruskan tangannya ke seperti ini. Diluruskan di samping kanan dan samping kiri. Tapi tidak wajib. Nah, boleh diginikan, tapi lebih baik diluruskan. Karena kalau diginikan, tangannya akan selalu bengkok. Nah, kalau diginikan sebagaimana mestinya, kita ketika berdiri itu adalah dalam keadaan tangan tidak diginikan. Oke, bapak-bapak, ibu, tidak wajib. Berarti boleh diginikan dan boleh bagian kiri jenazah menutupi bagian kanan jenazah. Silakan dimulai bapak. Ditutupi. Diangkat satu lembar sebelah kanan. Satu lembar menutupi. Nah, untuk sementara karena jenazahnya masih hidup, jadi jangan ditutup kepala dulu. Nanti ada hal yang harus saya sampaikan. Sekarang cara melipatnya, kepalanya dibuka dan ini dimasukkan ke bawah kakinya, dilipatkan. Nah, sehingga membentuk. Nah, kemudian masuk bagian kanan jenazah ke bagian kiri jenazah. Ini masih lembaran pertama. Jangan tutup muka, nanti jenazahnya beneran nih. Nah, ini lembaran yang pertama. Kemudian masuk lembaran yang kedua dari seperti tadi, kembali. Nah, kemudian lanjut sebelah sini lagi. Pingsan jenazahnya. Jenazahnya pingsan. Nah, ini adalah lembaran keberapa bapak-bapak? Nah, lembaran yang ketiga karena ukurannya lebih kecil, sehingga sekarang dilipat seperti biasa tadi. Nah, alasan kenapa kepalanya belum kita tutup, karena tadi salah satunya nunggu Pak Man datang. Jenazah, jadi boleh dicium, walaupun dia sudah di wudu, selagi pihak keluarga yang itu mahramnya dibolehkan untuk menciumnya, dan mungkin ayahnya menciumnya atau calon istrinya jangan. Calon istri jangan mencium. Nah, ini mau pingsan nih. Nah, setelah itu kita perhatikan kembali sudah pas apa belum talinya di posisi yang ditentukan. Yang pertama di bagian apa? Kepala atas, kemudian leher. Perhatikan kembali. Jangan diikat dulu. Leher, kemudian dada, kemudian pinggang, kemudian di sini, kemudian di sini, kemudian di bawah. 7 tali. Sekarang bisa tahan nafas nggak selama 1 jam? Nah, itu kita nggak usah ikan, nanti mati beneran bahaya bu. Demo nanti dari Universitas Muhammadiyah Kupang kasih dibunuh sama Olea gitu. Jadi itu perhatikan cara ikatnya. Nah, ini kan terlalu panjang nih, ini kakinya, ini sisa kan? Makanya sebelum kita memotong kain kafan itu diukur dulu, sebagaimana ukuran yang telah ditentukan tadi. Mengerti? Berapa tadi? Ibu-ibu, panjang kain kafan yang harus dibikin. Cara bikinkan ke kanan, sehingga ketika dimasukkan ke dalam kuburan, ikatan tersebut sebelum mengikat tidak boleh ikatan mati. Tahu ikatan mati bapak-bapak? Nah, ikatan yang mudah untuk dilepas, karena ketika dah masuk kuburan, sebelum kita tutup, ikatan yang harus kita lepas. Sebagaimana yang dipraktikkan oleh para sahabat dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ikatannya seperti ikatan tali sepatu. Yang tidak punya sepatu mungkin nggak paham ya.
Coba. Nah, diikatkan ini dempet ke kaki. Dan di kepala didempetkan ke kepala kalau diikat. Cuman sekarang masih hidup jadi jangan diikat. Nah, ikatannya cukup ikatan. Nah, satu tarikan saja. Ketika dilepas, coba Bapak perhatikan, melepasnya tinggal tarik. Nah, langsung lepas. Tapi sebelah kiri tempat ikatannya, jangan sebelah kanan. Kalau kita ikat di bagian kanan jenazah, maka kita akan kesulitan untuk membuka ikatannya. Paham ibu-ibu bapak sekalian? Ini bagaimana? Sholat harus menghadap ke kiblat. Ini kiblatnya. Maka ketika menjalankan jenazah, imam itu berada di posisi terdepan. Bapak imam. Nah, karena jenazahnya laki-laki, maka posisinya tepat di bagian depan. Jangan terlalu jauh, karena kalau terlalu jauh kita akan lupa ini sholat jenazah atau sholat beneran, nanti ruku. Tidak boleh ruku. Dalam sholat jenazah itu hanya takbir, tidak ada ruku, tidak ada sujud dan lain sebagainya. Nah, untuk jamaahnya itu disunahkan untuk menjadi 3 barisan. Mungkin ditambah 2 orang lagi bapak perwakilan.